Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu siang 31 Mei 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azran Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, seorang petani karet di Dusun Aek Tobang, Desa Hutagodang, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, beralih menjadi petani kopi karena anjloknya harga karet. Berawal dari anjloknya harga karet di pasaran, seorang petani karet Awaludin Harahap beralih menjadi petani kopi Atong Arabica berasal dari Sipirok. Dan kopi Atong Robusta berasal dari Aceh yang biasa dibudidayakan di dataran tinggi dengan cuaca dingin. Namun ia mencoba membudidayakan kedua jenis ini justru di dataran sedang dengan cuaca relatif panas. Dengan cara kopi ditanam di bawah pohon karet, kedua jenis kopi ini memiliki keuntungan dengan harga jual di pasaran cukup tinggi, sekitar Rp30.000 per kilogram dengan masa panen yang singkat pula. Kopi Atong Arabica di usia 2 tahun sudah dapat dipanen, sedangkan kopi Atong Robusta memiliki masa panen lebih cepat dibandingkan kopi Atong Arabica, yakni di usia 1,5 tahun. Tanaman kopi ini ditanam dengan ketinggian 100 meter dari permukaan air laut. Awaludin Harahap, petani kopi, mengatakan bahwa alasannya beralih untuk budidaya kopi Atong karena para petani tidak ada lagi menanam kopi. Di mana orang tua dulu menanam kopi secara tradisional, namun hasil panen produksi tidak sesuai harapan. Berdasarkan hal tersebut, ia kembali menanam kopi di atas lahan seluas 1 hektar warisan dari orang tuanya dengan jumlah tanaman kopi sebanyak 200 batang dan hasilnya sangat menguntungkan. Memang kalau yang kita tanam ini kopi Ateng Robusta super. Karena tanaman kopi ini sudah dikira-kira enggak dibudidayakan lagi, maka saya cobalah. Memang saya berusaha betul-betul untuk membudidayakan kopi ini. Apakah memang berhasil? Dulu orang-orang tua kita dulu memang sikit-sikit, tetapi kalau memang sedikit enggak memproduksi, tetapi kita coba dulu yang agak-agak lebar, 1 hektar, entah berapa ribu batang. Itulah kita memang, dari situlah memang saya ingin membudidayakan kopi ini dan ingin menanam kopi Ateng Super ini. Ya memang menurut pengalaman saya, karena di bawah pokok rambung ini, karena kopi ini memang nggak suka dia 100% sinar matahari langsung sama tanaman ini. Sementara itu, dengan budidaya kopi Atong diharapkan pemerintah memperhatikan petani kopi dengan memberikan pengetahuan pengembangan tanaman kopi secara profesional. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polsek Sunggal berhasil meringkus pelaku pungli terhadap supir truk. Dalam kasus pungli tersebut, Polsek Sunggal mengedepankan restoratif justice kepada kedua belah pihak. Polsek Sunggal menangkap Dapot Lubis, pelaku pungli yang mengatasnamakan sebagai oknum organisasi masyarakat di Jalan Karya 7, Desa Helvetia, Sunggal. Dapot diamankan petugas tidak jauh dari TKP saat dirinya beraksi. Saat diamankan, pria pengangguran berusia 35 tahun ini pun tak berkutik. Saat diamankan, Dapot sedang nongkrong di sebuah kafe yang berada di Jalan Karya 4. Ketika diinterogasi oleh petugas, Dapot langsung mengakui pada video viral tersebut merupakan dirinya. Petugas langsung membawa pelaku ke Polsek Sunggal dan setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, Polsek Sunggal memanggil pemilik usaha yang merasa terganggu atas pungli yang dilakukan kepada supir truk yang akan memuat barang. Kapolsek Sunggal Kompol Chandra Yuda Pranata mengatakan bahwa pelaku dan korban pungli telah dipertemukan dan sepakat untuk mengambil langkah perdamaian. Pelaku akan menjalani pembinaan dengan waktu yang telah ditentukan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Satu orang pelaku terduga pungutan liar atas nama Dapot Lubis, 35 tahun, alamat Karya 5, Desa Helvetia, Sunggal Deli Serdang. Yang mana pelaku tersebut sesuai dengan apa yang dilihat adanya pungutan liar, kemudian unit Reskrim Polsek Sunggal menanggapi laporan dari masyarakat, menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan
Pelaku karena adanya restorasi justice, kedua belah pihak saling memaafkan. Pelaku hanya kita lakukan pembinaan dan kita wajib laporkan 1 minggu 2 kali untuk datang ke polisi. Korban yang merasa dirugikan mendatangi pelaku pungli dan merekam pelaku pungli yang sedang berada di lokasi Jalan Karya 7, Desa Helvetia, Sunggal. Dalam video tersebut, pelaku mengaku telah mengutip setoran kepada supir truk atau suruhan dari salah satu ketua organisasi masyarakat. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Simalungun untuk mengantisipasi adanya tindakan dan peredaran barang terlarang yang dilakukan para tahanan, Kapolres Simalungun melakukan pemeriksaan ruang tahanan di mana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Mapolres Simalungun di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Pemeriksaan ruang tahanan polisi ini dilakukan oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung secara mendadak untuk memastikan kesiapsiagaan personil beserta perlengkapannya. Di saat menjalankan tugasnya untuk melakukan penjagaan terhadap para tahanan yang berada di ruang tahanan polisi Polres Simalungun. Kapolres Simalungun melakukan penggeledahan kepada seluruh tahanan dan barang milik para tahanan, serta melakukan pengecekan ruang tahanan. Dari hasil pemeriksaan, para tahanan Polres Simalungun tidak menemukan benda maupun barang yang dianggap berbahaya. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan, selain pemeriksaan para tahanan dan kesiapsiagaan petugas jaga, pemeriksaan juga dilakukan terhadap kondisi ruangan tahanan seperti dinding, terali besi, dan atap ruang tahanan yang seluruhnya berfungsi dengan baik dan tidak ada pula kerusakan. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan mendadak di ruang sel, ruang tahanan Polres Simalungun. Tentu kegiatan pemeriksaan dan pengecekan ini kita lakukan untuk memastikan dan melihat bahwa seluruh tahanan yang ada di dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan dan kondisi kamar-kamar blok yang ada di dalam. Kita juga tadi melakukan pemeriksaan kepada barang-barang bawaan, barang-barang yang dimiliki oleh para tahanan yang disimpan. Secara umum tidak ada ditemukan barang-barang yang berbahaya dan barang-barang yang mencurigakan dan bisa berpotensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tahanan, Kapolres Simalungun juga menghimbau dan memotivasi para tahanan agar tidak mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum. Untuk pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas para tahanan, Polres Simalungun akan menambahkan beberapa perangkat CCTV di dalam ruang tahanan Polres Simalungun. Pemirsa, sidang kepemilikan satwa yang dilindungi milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat kemarin sore. Kuasa hukum terdakwa mendesak jaksa penuntut umum agar segera menghadirkan saksi mantan Bupati Langkat Ngongesa Sitepu dalam persidangan. Karena sudah berulang kali sidang digelar dan saksi mantan Bupati Langkat sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 4 kali. Namun belum juga hadir dalam persidangan dan kuasa hukum terdakwa terbit rencana perangin-angin menganggap ketidakhadiran mantan Bupati Langkat Ngongesa Sitepu dengan alasan sakit bukanlah merupakan alasan karena tidak pernah disertakan surat rekam medis dari rumah sakit. Kepemilikan satwa dilindungi milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang disita oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, diantaranya 2 ekor orang hutan Sumatera, 1 ekor elang brontok fase terang, 1 ekor burung beo dan 2 ekor monyet hitam Sulawesi, yang seluruhnya masih dalam keadaan hidup. Kuasa hukum terdakwa Muhammad Ar-Rashid Ridho mengatakan jika dikaitkan dengan berita acara BAP yang diterima, disebutkan ada beberapa keterangan Ngongesa Sitepu, namun hingga hari ini mantan bupati tersebut tidak juga hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. Rencananya kuasa hukum akan mendesak jaksa penuntut umum melalui majelis hakim untuk menghadirkan saksi tersebut. Namun ada yang menarik di sini yang kami dengar keterangannya tadi adalah ada juga saksi daripada Bapak Ngongesa Sitepu yang juga turut diperiksa. Namun memang dia katakan bukan dia yang periksa. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bundelan berkas yang kita terima juga memang ada keterangan dari Bapak Ngongesa Sitepu. Namun hingga hari ini sudah
sidang yang kesekian kalinya ya. Namun Bapak Ngogesa Siteku belum juga dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu, pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi petugas BKSDA Sumatera Utara yang ikut menyita satwa dilindungi pada saat ditangkapnya terbit rencana perangin-angin dengan kasus OTT oleh KPK. Di informasi lainnya, pemirsa, sadar sepeda motornya dibawa kabur oleh komplotan maling, penghuni kos di Medan Tuntungan spontan mengejar motornya yang dibawa kabur. Dua orang kawanan maling motor santroni rumah kos di Jalan Bungan Cole, Medan Tuntungan kemarin. Pada rekaman kamera pengantai CCTV, kondisi pintu pagar dalam keadaan terbuka sehingga memberi kesempatan para pelaku dengan mudah membawa kabur motor penghuni kos. Pelaku yang merupakan dua orang tersebut membagi tugasnya, satu orang sebagai eksekusi target jarahan dan satu pelaku lagi menunggu di luar pagar untuk memantau situasi di luar. Pada rekaman CCTV terlihat pelaku sempat mondar-mandir melihat situasi tempat kos. Tidak butuh waktu lama, sepeda motor jenis Matic tersebut berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Peristiwa yang terjadi pada pagi dini hari disadari oleh penghuni kos, di mana korban spontan berteriak dan menggenjar para pelaku. Namun pelaku dengan cepat dapat menghidupkan motor hasil jarahannya dan berhasil kabur. Penghuni kos yang menjadi korban komplotan maling motor, Clara, mengatakan bahwa pelaku beraksi saat keadaan pintu pagar kos terbuka setelah satu penghuni kos lupa menutup pintu pagar saat meninggalkan rumah kos tersebut. Di belakang kereta saya ada kereta lagi, Pak. Baru habis itu gerbang tertutup, tapi gara-gara abang sebelah keluar, gerbang terbuka. Jadi malingnya pertama ngintip dulu di CCTV, ngintip dia, baru dia mantau, baru dia manggil kawannya. Jadi tinggal ngambil, dia mungkin matakan stangnya di sini, baru dia dorong, udah hidup keretanya. Kalau dari CCTV ada berapa orang pelaku, Kak? Dua. Merasa dirugikan atas kehilangan sepeda motornya, korban membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan. Atas peristiwa ini, masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dan menggunakan kunci ganda sepeda motor saat diparkirkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Guna memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara melakukan workshop penyusunan disagregasasi pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Workshop penyusunan disagregasi PMTB dinilai penting dalam rangka sosialisasi dan koordinasi untuk mengetahui aset tetap dan tidak tetap, sehingga dapat dilakukan penanaman investasi di suatu daerah. Penyusunan disagregasi PTM bertujuan untuk menyediakan data disagregasi PMTB menurut 24 jenis aset pada 3 sektor institusi dan 17 lapangan usaha Indonesia tahun 2019 hingga 2022 untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. Dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2023. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Nurul Hasanuddin mengatakan, PMTB merupakan salah satu komponen penghitungan produk domestik regional bruto dari sisi pengeluaran. PMTB juga sangat penting dalam mendorong kinerja perekonomian serta penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut. Ia juga mengatakan pada tahun 2022, PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku sebesar 955,19 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,73%. Sedangkan kontribusi komponen PMTB sebesar 29,45%. Angka tersebut dinilai menurun dibanding pada tahun 2020 dan 2021 yang tercatat 30,64% dan 30,56%. Jadi dalam survei penyusunan disagregasi PMTB ini kita memang cakupannya sangat luas ya, jadi terkait dengan apakah itu ada
investasi, baik itu sifat regional ya di 33 kabupaten kota kita ya, maupun juga terkait sektor. Ini juga penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian kita. Jadi investasi itulah sesungguhnya menjadi visi daripada survei ini ada, agar kemudian hasilnya bisa memberikan potret profil yang lebih clear terkait dengan investasi kita. Salah seorang akademisi USU, Coki Ahmad Syawir, mengaku optimis PMTB di Sumatera Utara meningkat dan semakin banyak para investor yang akan melakukan investasi di Sumatera Utara. Pemirsa, untuk menjaga kelangsungan tahapan pelaksanaan pemilu yang saat ini sedang berjalan di KPU Sergai, perlu didukung dengan anggaran dana honor dan anggaran lainnya yang diperuntukkan untuk kegiatan PPK dan PPS pada masing-masing kecamatan dan desa yang harus dipertanggungjawabkan. Saat ini Sekretariatan dari PPK dan PPS sedang mengajukan pertanggungjawaban anggaran yang akan diajukan ataupun sudah dipakai pada pelaksanaan tahapan kepemiluan di masing-masing kecamatan dan desa di Serdang Bedagai. Untuk diketahui, pada pertanggungjawaban atau SPJ honor para PPK dan PPS, sekretariatan di masing-masing wilayah terlebih dahulu mengajukan anggarannya yang dilaporkan berbentuk kwitansi ataupun sejenisnya. Adapun hal-hal pertanggungjawaban yang harus diajukan terlebih dahulu untuk dilaksanakan di lapangan, diantaranya SPJ bantuan transport, SPJ honor, SPJ ATK, SPJ pengadaan, SPJ scan, SPJ kuota internet, SPJ bantuan listrik, serta SPJ konsumsi rapat. Hal tersebut harus dilakukan dalam bentuk buku kas umum, buku kas pajak, dan juga buku bank. Ketua KPUD Sergai Fuad Hasan Lubis mengatakan pertanggungjawaban harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan pula. Hal tersebut dilakukan untuk kelangsungan kegiatan tahapan pemilu yang saat ini terus berjalan di masing-masing kecamatan dan desa. Sebagai informasi, baik PPK maupun PPS setiap bulannya kan diberikan dana operasional dengan jumlah besaran yang berbeda. Dan dana operasional itu harus mereka pertanggungjawabkan dan mereka harus laporkan secara detail ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi seluruh kegiatannya yang sudah ada di dalam RAB yang sudah kita tetapkan, dan mereka mengikuti RAB itu dan dipertanggungjawabkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Dokumen yang mereka berikan seperti kwitansi atau bukti perjalanan dinas dan diperiksa kebenarannya apakah sudah sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Jadi begitu kegiatan kita hari ini. Pemirsa, informasi terkait haji akan kami hadirkan sesaat lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, jumlah jamaah haji lansia Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 mencapai 2.914 orang. Pelayanan haji di embarkasi Medan ramah lansia. Panitia penyelenggara ibadah haji tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara terapkan pelayanan ramah lansia di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara kemarin. Pelayanan lansia terhadap jamaah haji ini diprioritaskan melihat jumlah jamaah haji lansia di Provinsi Sumatera Utara ada sebanyak 2.914 orang. Pelayanan ramah lansia yang dilakukan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi jamaah haji lansia dalam menjalankan ibadah. Pelayanan jamaah haji terus berjalan di mana pada kloter 1 asal Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara telah diberangkatkan sebanyak 359 orang dan disusul dengan kloter 2 asal Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 357 jamaah haji. Selanjutnya pada kloter ketiga akan diberangkatkan sebanyak 360 jamaah dari Kabupaten Karo dan Asahan. Kepala Bidang Penyelenggara Haji Umroh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Zulfan Effendi mengatakan pihaknya telah menerapkan pelayanan ramah lansia dengan metode one-stop service and pelayanan satu atap.
Jadi dari data Siskohat namanya ya, sistem komputerisasi haji terpadu, itu dari mulai data kabupaten sampai pusat itu Sumatera Utara ya, lanjut usia dengan usia 65 tahun ke atas itu jumlahnya tahun ini ya 2.914 orang. Ya, untuk di kloter 3 ini sekitar 10% lah ada usia 65 tahun ke atas. Sementara itu, warga asal Kabupaten Asahan bernama Latifah mengungkapkan kesenangannya dapat berangkat haji pada tahun ini. Perasaan kita gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat saya dipanggil. Bu, bagaimana nanti di Arab Saudi kan, mengingat saat ini kan usia Ibu sudah bukan muda lagi, begitu lansia gitu ya. Apa persiapan yang Ibu lakukan? Persiapan kita berserah kepada Allah. Tagline Haji Ramah Lansia pada pelaksanaan Haji 2023 yang digaungkan Menteri Agama Republik Indonesia harus diterapkan dan dilaksanakan sejak di tanah air hingga tanah suci. Pemirsa, memasuki bulan keberangkatan haji, toko perlengkapan haji di kawasan Pasar Ikan Lama Jalan Perniagaan belum terlalu banyak disinggahi oleh para pembeli. Saat ini calon jemaah haji sudah mulai berangsur masuk ke asrama haji, melakukan persiapan keberangkatan menuju ke Tanah Suci. Persiapan para calon jemaah haji ke Baitullah tentulah harus didukung dengan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan selama di Tanah Suci. Memasuki musim haji tahun ini, beberapa pedagang perlengkapan haji mengaku penjualan mereka belum mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berimbas terhadap ditundanya keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci selama 3 tahun. Sehingga para calon jemaah yang tahun ini diberikan kesempatan untuk berangkat masih memiliki segala perlengkapan yang dibutuhkan. Salah satu pedagang perlengkapan haji, Gusti, mengaku hanya beberapa pembeli saja yang datang untuk membeli perlengkapan. Umumnya yang dibeli oleh para calon jemaah seperti kaos kaki, celana panjang, dan beberapa perlengkapan sholat. Meskipun belum terlalu banyak disinggahi para pembeli, Gusti optimis seiring dengan dekatnya keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci, omset penjualannya juga semakin meningkat. Haji sama oleh-oleh. Apa jadi? Yang di sini ada celana, singlet, dalaman lah, semua lah perlengkapan haji yang kain niram ada semua. Ini kan udah masuk musim haji juga, Kak. Ada ikatan penjualannya itu kurang sih, tapi soalnya kan waktu kemarin kan haji kan di stop. Sementara orang udah pada beli, ya belinya sekarang ya cuma yang dikit-dikit lah, yang pokoknya ada yang baru, ya cuma perlengkapan itu aja. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, warga desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo kembali melakukan tradisi ndurung. Kegiatan tradisi menangkap ikan ini bersama secara massal di kolam milik desa dalam rangkaian kerja tahun atau pesta tahunan desa. Asal kata ndurung yakni mencari ikan atau nurung di kolam dan di sungai. Merupakan salah satu kegiatan pendukung pada pelaksanaan tradisi suku Karo Merdang Merdam kerja tahun tempo dulu. Akhir-akhir ini sebagian besar daerah Karo sudah meniadakan tradisi ndurung pada perayaan kerja tahunan. Di desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, tradisi ndurung dalam rangka menyambut kerja tahun kembali dilaksanakan di tambak atau kolam desa. Pada tradisi ini terlihat suasana sukacita dan antusiasme ratusan warga desa Barus Jahe saat bersama-sama masuk ke dalam kolam untuk menangkap ikan. Kegiatan ini diikuti kaum perempuan dalam rangkaian kerja tahun di desa mereka. Menangkap ikan bersama dengan menggunakan peralatan tangguk tradisional dan hasil tangkapan ikan ini nantinya akan dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk santapan perayaan kerja tahunan.
Kepala Desa Barus Jahe Daud Tarigan mengungkapkan kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan menjelang kerja tahun. Untuk dijadikan sebagai lauk makan bersama di rumah, kegiatan ini juga merupakan salah satu budaya turun-temurun suku Karo yang sudah ada sejak lama. Namun 20 tahun terakhir tidak ada lagi kegiatan endurung setiap kerja tahun di desa. Untuk itu pihaknya bersama warga kembali mengadakan kegiatan durung untuk melestarikan budaya dan meningkatkan kekompakan dan kebersamaan antara warga di Desa Barus Jahe. Ini kegiatan kita ini durung masal, jadi anak-anak Barus Jahe semua, khusus kaum ibu, kita undang ke sini untuk ikut durung masal untuk mempersatukan masyarakat Desa Barus Jahe. Ini dalam rangka menyambut pesta tahunan Desa Barus Jahe. Harapannya supaya masyarakat dengan adanya ini bisa lebih kompak dan lebih sejahtera. Pemirsa, dari Kabupaten Karo kita menuju ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Potensi kearifan lokal berupa tenun yang sampai saat ini terus dipertahankan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan UMKM produk wastra kian bangkit dan membuka peluang besar bagi para pelaku. Kain tenun yang dibuat dengan peralatan tradisional ini menjadikan kain tenun yang sangat rapi dan memiliki daya tahan yang kuat. Ditambah lagi motif yang menarik menjadikan nilai tambah pada kain tenun yang dihasilkan. Motif kain tenun yang sangat khas diproduksi di Sipirok, Tapanuli Selatan adalah motif angkar, bunga ros, singap, ruang, dan nenas. Motif angkar sendiri merupakan motif yang ada pada ulos para pasudun yang sangat memiliki nilai historis di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sampai saat ini kain tenun Sipirok terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar, bahkan semakin banyak yang melakukan inovasi pada kain tenun yang diproduksi sehingga kain tenun yang dihasilkan dapat dipergunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari. Meski saat ini sudah banyak bermunculan mesin pembuat kain dengan cara modern, namun penenun tradisional ini masih banyak ditemukan dari generasi ke generasi sehingga kain tenun merupakan salah satu warisan tradisi yang terus dilestarikan keberadaannya oleh pemerintah setempat. Kabid Koperasi UMKM Disperindak Tapanuli Selatan Ahmad Ghazali Harap mengatakan sampai saat ini pihaknya terus mendukung keberadaan pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan kearifan lokal sekaligus dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk itu Bupati Tapanuli Selatan melalui kita Dinas Dinas Perdagangan Koperasi UKM terus konsen untuk mendorong produksi. Pada prinsipnya sekarang kita tinggal bagaimana produksi ini bisa lebih besar. Nah, karena permintaan pasar pun untuk khusus tenun kita di Sipirok ini itu sudah banyak. Jadi terkhusus untuk tenun ini sudah dirasakanlah oleh masyarakat kita, ini menjadi bukan lagi penghasilan sampingan pun malah sekarang sudah menjadi penghasilan pokok. Sementara itu, penggiat wastra Lamro Hulina Boru Huta Suhud mengaku saat ini kain tenun yang diproduksi di UMKM binaannya sangat banyak dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Dikatakan saat ini pemerintah Tapanuli Selatan sangat mendukung keberadaan para penenun. Pasalnya saat ini pegawai pemerintahan menjadikan kain tenun Sipirok sebagai seragam dalam bekerja sekaligus untuk bekerja dalam seminggu. Sekali pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu sangat mendukung kita dalam menjalankan usaha kita. Kemana agar usaha kita tetap berjalan, mereka mendukung kita dengan cara membuat baju untuk ASN. Tidak hanya Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UMKM yang mendukung pelaku UMKM wastra, namun Dekranasda Tapsel juga sangat memberikan support dengan memperkenalkan kain tenun yang dihasilkan di berbagai kabupaten kota bahkan provinsi lain di Indonesia. Ya, pemirsa, di informasi lainnya, cincau atau yang juga dikenal dengan sebutan lengkong merupakan salah satu bahan campuran dalam minuman yang menyegarkan, terutama di saat cuaca musim panas seperti saat ini. Cincau menjadi pilihan yang pas dan mungkin tidak hanya segar saat diminum, namun cincau juga dipercaya mampu meredakan panas dalam tubuh Anda.
Cincau atau lengkong ialah sejenis gel berwarna hitam kecoklatan yang banyak digunakan sebagai campuran minuman yang menyegarkan. Cincau biasanya dipotong berbentuk dadu atau diserut agar tampilannya menarik pula. Lalu dicampur dengan bahan minuman lainnya yang tentunya mengundang selera. Cincau atau lengkong ini terbuat dari daun lengkong kering yang diekstraksi melalui proses perebusan dalam waktu kurang lebih 4 jam. Setelah direbus, daun cincau atau lengkong akan menghasilkan getah dan memasuki proses penyaringan. Lalu dicampur dengan bahan baku berupa tepung yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah itu baru didiamkan sejenak hingga menjadi bentuk gel dan siap dipasarkan. Pelaku usaha UMKM ini, Muhammad Ramli, menyebutkan permintaan cincau meningkat dalam beberapa minggu terakhir hingga mengalami kenaikan omset sebesar 30%. Fungsinya ini ya kita awalnya dari pengolahan daun, perebusan daun kan seperti ini. Udah gitu kita endapkan 1 hari, kita saring, kita olah menjadi bahan jadi di sebelah. Kalau masak cincaunya ini, kalau kita pengolahan jadinya sekitar 2 jam udah bisa. Kita jual sekitaran Pajak Gambir, Tembung ya. Udah gitu Sukarame, Mandala, Jalan Halat, Jalan Bakti, sama Simpang Limun. Sementara itu, dirinya menduga meningkatnya permintaan pasar disebabkan oleh tingginya daya beli masyarakat, terkhusus di saat cuaca sedang mengalami musim panas seperti sekarang ini. Mengkonsumsi cincau menjadi pilihan masyarakat sebab menyegarkan dan dipercaya mampu meredakan panas dalam hingga sariawan. Cincau UMKM milik Ramli ini telah diedarkan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Pemirsa, informasi terkait ruang terbuka hijau di Kota Medan akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, salah satu penopang ekonomi kerakyatan yang sangat kuat dan mampu memberdayakan masyarakat di Kabupaten Langkat adalah Kampung Wisata Batik yang berdaya inovatif dan mandiri. Insya Allah nanti kami ke depannya mau bikin tas dari batik, sepatu, topi, produk-produk ini aksesoris juga dari batik. Harapan kami supaya batik Kampung Batik Berandan ini bisa lebih terkenal lagi, bisa menjadi produk-produk kami bisa menjadi salah satu unggulan tanda mata yang ada di Kabupaten Langkat. Terus di Sumatera Utara juga. Salah seorang Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan barusan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azlan Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.